Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. On this part, we will learn about the arithmetic, series, and sequence. Let's see. Okay, for the next is arithmetic series. What is the difference between arithmetic series and arithmetic sequence? Okay, this is the arithmetic sequence, and this is the arithmetic series. What is difference? Oke, di sini kita bisa melihat perbedaannya dengan dituliskan seperti ini ya. Kalau arithmetic sequence di sini adalah barisan suatu bilangan. Nah, kalau arithmetic series adalah penjumlahan dari tiap-tiap suku ya. Penjumlahan dari tiap sukunya. Jadi di sini kita bilangnya adalah rumus SN. SN untuk arithmetic series. Nah, rumusnya pun sama, kita bisa menggunakan rumus yang ini ya. Kalau sudah diketahui UN-nya bisa gunakan yang ini atau juga bisa gunakan dengan yang ini ya. Nah, sama juga seperti yang sebelumnya. A itu adalah suku pertama, ini itu adalah bilangan yang akan kita cari, dan B itu adalah selisihnya. Okay, for the example 3, the sum of 5 terms of the following arithmetic series is, oke, di sini kita punya, kita data dulu yang diketahui dalam soal, ya, adalah yang pertama adalah first term-nya adalah 4, kemudian the difference, ya, difference-nya, berapa difference-nya? Ya, difference-nya adalah 4, jadi kita bisa punya di sini dari datanya ya. Kemudian yang ditanyakan, ya di sini 4 juga. Kemudian ditanyakan adalah jumlah suku kelima, jumlah 5 suku pertama, ya. Jumlah 5 suku pada suku kelima itu berapa? Kita punya rumusnya di sini. Sn sama dengan n per 2a plus n min 1 dikali b. Nah, di sini kita punya suku pertamanya 4, kemudian b-nya adalah 4. Kita masukkan dulu seperti ini. Setelah itu kita masukkan, ya. Kita hitung dulu, yang ini yang kita operasikan, ingat ya, operasi kali terlebih dahulu, maka 2 kali 4 adalah 8, kemudian 5 dikurang 1 adalah 4, 4 dikali 4 adalah 16. Setelah itu kita jumlahkan, baru bisa kita coret antara 24 dengan 2, karena bentuknya ini adalah perkalian. 24 dikali 5 dibagi 2, ini bisa kita coret dulu, menjadi 12, jadi 12 kali 5 adalah 60. Jadi jumlah pada suku kelima adalah 60. Okay, how about this? Ya, mungkin caranya seperti tadi di arithmetic sequence. Nah, kita jabarkan dulu ya, kita jabarkan dulu. Seperti ini yang ditanyakan adalah suku ke-15. Kita jabarkan U3 itu adalah A plus 2B. Ingat ya, di sini B-nya pasti berkurang 1 dari angka di sininya. Kemudian U6-nya adalah A plus 5B. Kemudian kita kurangi sehingga A di sini habis. Kemudian 2 dikurang 5 adalah min 3. Nah, 24 dikurang 36 adalah minus 12. Maka kita dapat B-nya adalah minus 12 dibagi minus 3 sama dengan B-nya 4. Setelah kita punya B-nya, kita masukkan ke salah satu persamaan. Kita tuliskan persamaannya. Kemudian kita ganti setiap B itu menjadi 4. Maka kita bisa gunakan seperti ini. A ditambah 2 dikali 4 yang sudah kita ganti sama dengan 24. Kemudian kita operasikan seperti ini, kita cari A-nya, ya, 24 dikurang 8 sama dengan 16. Ini 8 pindah tempat ke sini. Nah, pindah tempat jadi dia dikurang sama dengan 16. Kita sudah punya A-nya, kita sudah punya B-nya, maka kita bisa lanjut untuk mencari jumlah suku ke jumlah 15 suku ya dari bilangan tersebut. Jadi dari suku pertama sampai suku ke-15 kita cari jumlahnya dengan menggunakan cara seperti ini ya, SN. Kita tuliskan N-nya adalah 15 karena yang ditanyakan adalah suku ke-15. Kemudian kita masukkan A-nya di sini 16 ya, sesuai dengan yang dicari. Kemudian kita masukkan di sini juga N-nya adalah 15 karena ditanyakan 15. Kemudian difference-nya adalah 4. Maka kita operasikan operasi kali terlebih dahulu. 2 kali 16 32. Kemudian 15 kurang 1 dikali 4 menjadi 14 kali 4 ya. Kita hitung.
adalah 56. Setelah itu kita jumlahkan terlebih dahulu seperti ini. Nah, baru kita bisa coret. Kalau sudah begini kita coret. 88 dibagi 2 adalah 44 ya. 44 dikali 15 adalah 660. Nah, ini seperti ini caranya. Okay, next the question 2. Let's doing the question. And next, this is the example in the daily life about the solving problem related to the arithmetic series and arithmetic sequence. Okay, this is the problem in the year 2000. A shop sold 150 computers. Each year, the shop sold 10 more computers than the year before, so that the shop sold 160 computers in 2001, 170 computers in 2002, and so on, forming an arithmetic sequence. Ya, jadi di sini dia membentuk sebuah arithmetic sequence. Pertanyaan yang pertama, kita diminta untuk menjelaskan atau menunjukkan ya, pada tahun 2007 itu komputer yang terjual adalah 220. Kita diminta untuk menunjukkan hal tersebut. Kemudian yang B, ini kita diminta untuk menghitung jumlah komputer dari tahun 2000 ke tahun 2013. Kalau di sini memiliki ya, setiap tahunnya di sini ya, each year the shop sold 10 more computer. Jadi setiap tahunnya ini dia menjual 10 komputer ya. Tiap tahun itu ada perbedaan 10 komputer pada tiap tahunnya. Ada kenaikan 10 komputer pada tiap tahunnya. Nah, maka kita lihat ya penjelasannya di slide selanjutnya. Okay, this is for finding the part A. Show the shop sold 220 computer in 2007. Oke, kita lihat dulu, kita buat polanya seperti ini. Kita tuliskan dari 2000, 2001, 2002 hingga 2007. Ya. Di sini 2000 itu ada 150 komputer, kemudian pada tahun setelahnya ini ada selisih 10 ya, 10 komputer. Dia penjualannya naik 10 komputer tiap tahunnya. Nah, ini juga dari sini ke sini ya juga naik 10 menjadi 170. Nah, di sini kita diminta untuk mencari komputer ya yang laku pada tahun 2007. Kita diminta untuk membuktikan. Nah, dari 2000 ke 2007 itu ada 8 suku ya. Jadi yang kita cari adalah U8. Dengan menggunakan rumus yang sama ya. Di sini bisa dituliskan D atau difference atau juga boleh B. Kita tuliskan formulanya seperti ini. Kemudian so the number of computers sold ya, kita tuliskan di sini. First termnya itu adalah 150. Kemudian n-nya dari mana? 8 dari ini tadi. Di 2007 itu adalah suku ke-8. Maka di sininya 8. Rumusnya tadi 8 dikurang 1, kemudian difference-nya adalah 10 atau selisihnya 10 pada tiap tahunnya. Maka kita operasikan seperti ini, 8 kurang 1, 9 kali 10. 90 ditambah 150. Maka jawabannya adalah sama ya, 220 sini. Jadi pada tahun 2070 benar komputer itu laku ya jumlah 220. Atau di sini kita punya cara yang berbeda, kita buktikan dengan cara yang berbeda. Kalau di sini kita buatnya 2001 itu sebagai suku pertamanya, kita memulainya dari 2001. Maka di 2007 ini kalau kita mulai dari 2001, 2007 ini sebagai suku ketujuhnya. Jadi kita tinggal ganti A-nya dengan 160 ya. Kemudian N-nya diganti menjadi 7. Karena dia suku ketujuh. Nah, jawabannya pun sama, 220. Nah, dalam hal ini kita bisa buktikan nih, bahwa kalau arithmetic sequence ini, dia memiliki selisih yang tetap, ya, yang tetap pada tiap-tiap bilangannya. And how about the total number of computer from 2000 to 2010?
13 ya. Di sini kita disuruh mencari berapakah jumlah komputer yang sudah terjual dari tahun 2000 hingga tahun 2013. Nah, di sini tadi tahun 2000 itu adalah 150, kemudian tahun selanjutnya adalah 160, tahun selanjutnya adalah 170, dan begitu pula untuk tahun-tahun setelahnya, ini selisihnya adalah 10, tinggal ditambah 10. Nah, kalau kita diminta 2013, maka 2013 ini dari 2000 ke 2013 itu ada 14 suku, ada 14 nomor. Maka kita mencari S ke-14 ya. Caranya tadi sama, SN ya, di sini ada nih N per 2, 2A ditambah N min 1 dikali B. Nah, kenapa di sini 14? Karena dari 2000 ke 2013 itu ada 14 suku. Maka ada 14 bilangan. Maka kita N-nya adalah 14 dibagi 2. Kemudian suku pertamanya ya, di sini adalah 150 dari sini suku pertama. Kemudian ditambah 14 tadi dari sini ya. Tadi, kemudian dikurang 1 dikali 10, dari mana 10 adalah selisihnya. Kita operasikan, ini dikali, kemudian ini nanti dikali, setelah itu ditambah ya. Setelah ditambah nanti kita baru bagi dengan 2, kemudian dikalikan 14. Jadi jawabannya adalah 3010 komputer yang terjual ya selama dari tahun 2000 hingga 2013. Ini adalah contoh dari penggunaan aritmetik pada kehidupan sehari-hari. Okay, this is the question. So let's doing this question about the problem solve related to the arithmetic series and sequence. Okay, thank you very much for your attention. See you in the next part about the series and sequence of geometry. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.